Udah di titik ngerasa atau sekadar bertanya-tanya, udah ngejar, neliti, bahkan mengabdi, tapi karir kita tuh sama aja. Naik enggak, capek iya. Belum juga udah stagnan di situ aja. Tapi sebelum lanjut, support terus channel ini dengan klik subscribe, biar kita terus ngasih informasi, sharing tips, dan berbagai hal lainnya. Lumayan kan buat nambah? Klik terus, nanti akan terus update hal-hal lain yang lagi dibutuhkan rekan dosen semua. Oke, kita lanjut. Dampak laporan BKD optimal terhadap karir dosen. Coba luangin waktu sebentar buat bayangin kalau laporan yang kelihatannya aja kayak administrasi, tapi ternyata bisa mempercepat lonjakan karir kita sebagai dosen. Kok bisa ya? Bisa lah, nggak cuma publikasi yang bisa push to the limit percepatan karir. Nah, di pelaporan BKD sendiri, yang lengkap dan akurat bisa langsung mempercepat penilaian jabatan fungsional. Semua aktivitas tridharma kayak ngajar, neliti, sampai mengabdi kalau terdokumentasi dengan rapi menjadi bukti sah dalam penilaian karir akademik. Lebih dari itu, BKD juga jadi dasar perhitungan tunjangan kinerja atau tukin. Dosen yang optimal melaporkan aktivitasnya akan lebih mudah buat nunjukin kontribusi nyatanya. Belum lagi nih, sertifikasi pendidik itu sangat bergantung pada rekam jejak kuat di BKD. Dengan kata lain, BKD itu ibarat wajah profesional yang kita sebagai seorang dosen. Optimalisasi laporan sama dengan percepatan karir dan penguatan reputasi. Kalau dampaknya sebesar itu, maka pertanyaan berikutnya selain untuk karir, apa BKD juga bisa menunjukkan pengembangan dari dosen? Pengaruh BKD optimal untuk pengembangan profesional. Oke, coba kita cek dari awal. Banyak dosen sering bilang, tapi ini disclaimer tidak semuanya ya. Hanya beberapa bagi yang merasakan aja kalau BKD cuma buat laporan ke kampus. Lah, padahal sebenarnya BKD bisa jadi peta jalan karir kita. Gimana caranya? Perlu diingat lagi, BKD itu bukan sekedar kumpulan angka, tapi lebih ke cermin arah pengembangan profesional. Laporan ini bisa dipakai untuk menyusun rencana kerja tahunan, sekaligus mengukur capaian kompetensi diri. Jangan sampai lengah, bisa bahaya kalau membiasakan ini jadi suatu hal yang sepele ya rekan dosen. Dari rekam jejak riset yang tercatat, dosen lebih mudah menyusun proposal hibah dengan dasar yang kuat. Bahkan BKD bisa jadi portofolio resmi yang memperlihatkan kualitas akademik kita di mata institusi atau lembaga pendanaan. Selain itu, BKD membantu kita melakukan evaluasi mandiri. Apakah sudah seimbang antara mengajar, meneliti, atau mengabdi? Dari situlah strategi pengembangan diri bisa lebih terarah, bukan hanya sekedar reaktif. Kalau gitu, apa saja yang harus kita pastikan tercatat optimal di dalam BKD? Kan banyak ya, daripada kelupaan atau kelewatan. Unsur pelaporan BKD harus dioptimalkan. Terkadang kalau persoalan yang perlu dioptimalkan, perlu kita tarik dulu bahwasannya dosen menganggap BKD itu ribet karena terlalu banyak komponen. Tapi sebenarnya kalau tahu unsurnya, kita bisa lebih mudah memetakannya. Gimana tuh ya? BKD terdiri dari 4 unsur utama. Perlu dicatat untuk diingat ya rekan dosen. Pendidikan. Bukan hanya mengajar, tapi juga menyusun bahan ajar dan bimbingan skripsi, tesis, hingga disertasi. Penelitian. Di sini termasuk publikasi ilmiah, pelaksanaan riset, atau pengembangan inovasi. Pengabdian masyarakat. Bisa dikasih catatan kalau di bagian ini semua program pemberdayaan, kolaborasi, sampai inovasi sosial yang menghasilkan output berdampak dan real. Penunjang tridharma. Rekan dosen bisa memilih opsi membuat kegiatan lain yang bisa mendukung profesi kita, seperti review jurnal, panitia akademik, atau pengurus organisasi profesi. Dan semua aktivitas ini wajib dimasukkan dengan menyesuaikan sistem terbaru di Sister atau EBKD. Perubahan dari regulasi membuat kita tuh harus lebih adaptif. Biar apa? Supaya laporan yang kita kerjakan bisa selalu valid dan sah pasti secara nasional. Daripada nggak dianggap, udah susah payah kan yang ngerjain tapi lupa itu semua. Sayangnya, dalam praktiknya sendiri, banyak dari rekan dosen tuh justru terhambat. Terhambatnya bisa terkena dari beberapa aspek. Apa aja itu? Terus gimana solusinya? Hambatan umum dan solusi dalam pelaporan BKD. Oke rekan dosen, kita udah di titik sekarang. Cukup riwah ya urusan BKD ini. Nggak segampang atau sesimpel itu ternyata. Perlu kita perhatikan betul. Kalau BKD itu sangat penting, kenapa banyak dosen masih kesulitan? Coba kita lihat hal sepele ini yang bahkan kita kira tuh bisa cepat diselesaikan atau malah membiarkan karena nggak akan berpengaruh besar. Kendala teknis pada platform. Keterbatasan waktu karena beban kerja tinggi, sampai kurangnya pemahaman detail sering membuat BKD terasa menakutkan. Sering kan pasti dari rekan dosen semua yang tonton ini terjadi. Tapi solusi juga pasti kita sediakan biar seimbang dan enggak buat rekan dosen itu makin stres. Kampus maupun kementerian ini menyediakan pelatihan, FAQ online, sampai ke panduan praktis. Kerjasama antara dosen dalam bentuk sharing knowledge juga bisa meringankan beban, terutama untuk dosen yang baru pertama kali menyusun BKD. Ya nggak kalah penting, rekan dosen tuh perlu paham kalau iterasi digital perlu dan wajib terus ditingkatkan.
Dengan penguasaan sistem, pelaporan jadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Kuncinya ada pada gimana caranya kita bisa membangun kultur transparansi dan akuntabilitas, kayak laporan yang jujur dan terbuka, karena akan memperkuat posisi dosen sebagai tenaga akademik yang profesional. Pada akhirnya BKD itu bukan sekedar kewajiban administrasi ya rekan dosen, justru adanya BKD ini untuk membuktikan secara nyata kita profesional, ditambah penuntut tunjangan, belum lagi bisa jadi penguat reputasi akademik. Dengan kita membiasakan untuk melaporkan setiap kegiatan di dalam BKD secara optimal, dosen tidak cuma lancar dari segi karirnya aja, tapi juga bisa memastikan kontribusi Tridharma tercatat dan memberikan dampak. Kalau video bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.